Hai, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu Google Classroom ya. Di materi sebelumnya kita sudah buat e-learning menggunakan WordPress. Lalu sekarang nantinya kita akan buat menggunakan layanannya Google, yaitu Google Classroom. Jadi pada dasarnya Google Classroom ini merupakan sebuah platform pembelajaran daring ya, atau dalam jaringan atau online yang dibuat oleh Google. Layanan ini dirancang untuk membantu para guru ya dalam membuat atau mendistribusikan materi-materi ajarnya. Kemudian dia juga bisa pembuatan tugas dan kuis, serta di dalamnya juga terdapat sistem penilaiannya, sehingga nantinya sangat membantu untuk para guru. Kemudian karena layanan ini dibuat oleh Google, berarti dia secara otomatis dapat dengan mudah terintegrasi dengan layanan Google lainnya, yaitu Google Drive, Google Doc, Gmail, Google Meet, dan Google Slide, Google Spreadsheet. Karena pada dasarnya nantinya untuk file-file yang kita simpan itu dia tersimpan di Google Drive ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya yang tadi saya bilang, dia bisa mendistribusi materi ajar ya. Kita juga bisa membuat pengumuman, membuat forum diskusi antara guru dan siswa. Karena kita juga bisa buat tugas dan kuis yang terdapat sistem penilaiannya. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi ya, baik antara guru dan siswa atau antara guru dan juga guru. Karena di dalam satu kelas ini itu bisa terdapat 2 guru ya. Karena kalau di kampus lainnya ya, kalau kebetulan di Unitama, satu mata kuliah itu hanya diampu oleh satu dosen ya, untuk satu kelas ya. Kalau di kampus lain itu biasanya ada juga yang satu mata kuliah itu diampu oleh 2 dosen. Jadi sebelum meet dosen 1, setelah meet dosen kedua. Kemudian kelebihannya kalau gunakan Google Classroom ini, kita bisa mengefisiensi waktu ya. Kenapa? Karena kita bisa belajar kapan saja. Kemudian aksesnya fleksibel karena dia menggunakan layanan cloud ya. Jadi kita bisa akses di mana saja. Dan karena semuanya berbasis digital, otomatis tidak ada yang di print ya di kertas semacam modul. Jadi otomatis dia ramah lingkungan. Kemudian itu tadi ya, kita bisa lakukan kolaborasi juga ya antara guru-guru atau guru dan siswa. Dan yang terakhir itu dia gratis ya, selama Google Drive kalian tidak penuh ya. Karena untuk satu akun dia diberikan 15 GB ya. Kalau tidak penuh berarti masih gratis. Tapi kalau sudah penuh, ya kalian bisa berbayar untuk penambahan kapasitas Google Drive kalian, atau kalian bisa buat Gmail yang baru ya. Beda dengan kemarin WordPress. Kalau WordPress itu kalian butuh tempat penyimpanannya atau server. Nah, itu meskipun ada yang gratis, tapi kebanyakan itu berbayar ya. Kalau mau yang bagus itu berbayar. Kemudian tantangannya ya karena dia sebuah layanan berbasis online, ya kita butuh koneksi internet yang stabil ya. Kemudian karena dia berbasis teknologi, ya kita harus mengadaptasi ke teknologi yang biasanya materinya kita print, kita bagikan, ya ini kita harus menggunakan teknologi ya. Kemudian untuk pembuatan classroom dengan menggunakan layanannya Google, ini lebih mudah dibandingkan kalau kita gunakan WordPress ya. Kalau WordPress, karena dia menggunakan bahasa pemrograman PHP kemarin,
kita butuh namanya web server ya untuk menjalankan PHP-nya. Jadi kita butuh web server, kita butuh juga database ya, MySQL. Jadi kita harus menginstal, kalau offline berarti kalian install Exam atau Laragon ya. Atau yang kemarin kita pakai local WP. Nah kalau di online kan berarti kita butuh layanan cloud ya. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kemudian kita juga butuh instalasi WordPress-nya ya. Jadi kita butuh tenaga ekstra untuk membuat Classroom kita bisa berfungsi. Kita butuh juga instalasi beberapa plugin tambahan dan kita harus melakukan beberapa konfigurasi ya. Tapi kalau pakai Google Classroom ini lebih mudah ya. Ya kalian cukup buka di akun Google kalian ya. Nanti di bagian sini tuh ada aplikasi-aplikasi Google, kalian tinggal klik. Kemudian kalian cari nanti Google Classroom. Kalau sudah sering digunakan nanti dia muncul di atas ya. Tapi kalau belum, scroll ke bawah. Nah ini ada Google Classroom. Atau kalian bisa scroll ya kalau tidak ditemukan di bagian atas. Ini tinggal kalian klik. Nah ini otomatis sudah ada ya Google Classroom-nya. Kemudian kalau kita mau buat kelas, kita bisa klik di bagian sini buat kelas. Atau di sini ya buat kelas. Ini sama ya. Kita buat kelas baru. Jangan lupa centangin ya. Dan kita klik lanjut. Ini nama kelasnya. Misalkan kita tulis saja nama mata kuliah. Pemrograman web 1. Kemudian ini kita tulis dia bagian dari pemrograman web 1 itu semester ganjil ya. Ganjil 2024, 2024, 2025. Ini sebenarnya yang bagian mata pelajaran dan ruang ini bisa kosong ya. Karena ini nama kelasnya saja yang wajib. Sekarang ini mata pelajaran pemrograman. Ruangnya misalkan ini lab lab komputer 101. Nah kalian klik buat. Ini kita tunggu prosesnya. Nah ini sekarang sudah terbuat ya. Kalau kalian buat menggunakan Google Classroom, nanti dia otomatis terhubung dengan Google Drive. Jadi kalau kalian buka Google Drive kalian, nanti di drive kalian itu di sini muncul sebuah folder baru ya. Ini baru dibuat, yaitu folder Classroom. Nanti apapun yang kita upload materinya di sini, dia akan otomatis masuk ke dalam folder ini, Google Classroom. Dan di dalamnya sudah ada folder pemrograman web 1 semester ganjil 2024-2025. Ini ya, pemrograman web 1 ganjil 2024-2025. Itu tadi karena dia sama-sama layanan Google. Jadi dia otomatis terintegrasi. Nah, di sini ada ini namanya banner ya. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa ganti. Yang ini ya, pilih foto. Kita mau bahasa dan sejarah. Kalau kita mau matematika dan sains, ini kalian tinggal pilih-pilih. Kemudian pilih tema kelas dan simpan. Nah, ini sudah berubah ya. Tapi kalau kita mau gunakan gambar kita sendiri juga bisa ya. Tapi ingat ya, ini dia ukurannya lebih panjang sedikit ya. Ini gambar landscape ya. Jadi kalian cari gambar yang landscape. Pilih upload foto. Kalian pilih dari komputer. Open. Nah, ini harus di crop ya, karena tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi kita harus crop. Ini saya bisa tarik untuk perbesar. Kemudian pilih tema kelas. Nanti dia otomatis crop. Nah, ini.
kemudian simpan. Jadi itu untuk merubah bannernya ya. Kemudian kalau di Google Classroom dia tidak punya landing page ya. Beda kalau kita pakai WordPress kemarin, dia punya landing page ya. Landing page itu yang seperti ini. Kalau kita buka Maca, ini ada landing page-nya. Kalau ini dia tidak punya landing page, dia langsung akses ke tampilan Classroom-nya. Kemudian berikutnya, kalau kita mau menambahkan materi ajar ya. Jadi kalau mau tambahkan materi ajar, kalian pilih yang di sini, tugas kelas. Nah seperti biasa, sebelum kita tambahkan materinya, kita bisa pisahkan dulu ya per topik ya. Jadi kalian klik buat, sini ada topik. Ini maksimal karakternya tuh 100 ya di sini. Misalkan ini untuk pengantar ya, pengantar mata kuliah. Dan tambahkan. Nah kalau kita mau tambah lagi topik baru, klik lagi tambah dan pilih topik. Ini kalau web 1 itu berarti HTML ya. HTML tambahkan, kemudian tambah lagi untuk CSS. Yang terakhir JavaScript ya. JavaScript JS. Dan ini urutannya dia diurutkan berdasarkan data terakhir dibuat ya. Kalau kita mau atur-atur juga bisa. Tinggal ini kalian klik, baru ditahan, baru ditarik ke atas. Jadi tinggal drag and drop. Jadi setelah pengantar berarti HTML ya. HTML, kemudian CSS, terakhir JS atau JavaScript. Selanjutnya kita bisa menambahkan untuk materi ajarnya ya. Kita klik tambah. Nah, di sini pilih materi ya. Misalkan ini untuk judul ya. Ini apa ya? Pertemuan atau kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah. Ya ini ada beberapa cara untuk menambahkan materi. Kita coba yang pertama, yaitu kita input teks ya atau deskripsi. Kita input saya dari Lorem ya. Kalian buka Lorem. Kita copy saja ya. Misalkan ini kontrak kuliahnya ya. Kemudian di sini kita bisa pilih topik ya ini. Kita bisa pilih topik. Misalkan kalau kita memasukkan langsung ke pengantar mata kuliah. Tapi kalau kalian tidak pilih, nanti kita simpan di sini ya. Ini ada beberapa pilihan. Kalian mau posting langsung. Kalau di posting itu bisa langsung diakses oleh siswa ya atau mahasiswa. Atau kita bisa buat jadwal. Jadi dia akan terpublish sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau materinya belum siap, kalian simpan dulu sebagai draft. Nanti kita edit baru kita posting. Jadi ini penjelasannya ya. Kita langsung saja posting. Ini misalkan saya pilih tidak ada topik ya. Kalau kalian pilih tidak ada topik, dia tidak otomatis masuk ke topiknya ya. Berarti kita perlu tarik secara manual begini. Baru dia masuk ke topiknya. Jadi kalau saya filter, ya dia muncul ya, pengantar mata kuliah. Atau ini bisa kita kembalikan, atau kita tambah yang baru ya. Kita tambah yang baru untuk materi. Nah ini misalkan pertemuan 1. Untuk pertemuan 1, ini langsung kalian pilih topiknya ya. Topiknya itu masuk ke pengantar mata kuliah. Supaya kita tidak perlu lagi drag and drop ya. Dan kali ini kita akan coba ya untuk upload file yang sudah kita buat. Kalau untuk upload file, kalian tinggal klik di sini, Google Drive. Kemudian pilih di bagian sini upload.
dan klik jelajahi. Misalkan saya upload file PDF ya. Ini sudah masuk. Kalau saya posting, ini dia otomatis masuk ke dalam topik pengantar mata kuliah. Tapi ini bisa kita tarik ya, supaya dia berada di bawah. Kemudian file yang kita upload tadi, itu dia otomatis masuk ke dalam Google Drive ya, yaitu di dalam folder Classroom pemrograman web 1 ya ini. Dia masuk ke sini otomatis ya. Kemudian berikutnya, misalkan di HTML, kita mau tambahkan materi baru ya. Kita buat lagi materi, tutup. Nah kalau tadi kita upload file PDF, kalau sekarang kita bisa menggunakan layanannya Google ya. Kalian klik saja buat, ya ini. Kita bisa pakai Google Dokumen, Google Doc, Google Slide, Google Spreadsheet untuk Excel ya. Coba kita buat pakai Google Slide ya. Kalau kalian klik, nanti dia akan buka Google Slide. Kita kasih saja judul ya, pertemuan 2. Ini kita paste di situ. Ini tidak perlu disimpan ya, karena layanan cloud otomatis dia tersimpan. Jadi ini kita close. Ini sudah muncul di sini ya. Oh ini judulnya pertemuan 2. Dan jangan lupa dipilih topiknya yaitu HTML ya, baru posting. Nah, ini pertemuan 2. Kalau saya klik sudah muncul ya. Ini berupa Google Slide. Kalau ini tadi dia file PDF ya. Dan untuk Google Slide-nya itu otomatis masuk juga ke dalam pemrograman web 1 ya, di folder Google Drive kita. Kita tambah lagi topik materi baru ya. Buat tambahkan materi. Jadi kalian bisa coba-coba yang ini untuk Google Doc, Slide, atau Spreadsheet ya. Untuk Google Form ini kita tunda dulu ya. Atau kalian bisa tambahkan link ya. Misalkan kalian punya file lain, kalian sudah simpan di tempat lain, tapi bukan di sini ya. Jadi yang kalian simpan itu adalah linknya. Kalau YouTube, kalian cukup klik saya YouTube. Kemudian kita masukkan linknya. Misalkan saya buka link YouTube saya ya. Kita ambil saya ini satu video. Atau kalian bebas ya, copy saja video yang dari mana. Dari menjelasnya di YouTube ya. Kita masukkan linknya. Klik search. Ya ini dia sudah tarik dari YouTube ya. Kemudian klik tambahkan video. Oh, ini kita kasih judul ya, pertemuan 3. Nah jangan lupa langsung masukkan ke topik ya. Di HTML saya ya, posting. Ini masuk ya di HTML. Ini jangan lupa kita drag ya, supaya lebih rapi. Nah itu beberapa cara kalau kita mau tambahkan materi ya. Nanti kalian silakan coba-coba ya. Kalau mau tambah topik yang lain ya ini. Atau mau langsung upload juga bisa. Ini saya close. Nanti kalian tinggal lanjutkan untuk melengkapi materi-materi lainnya. Jadi untuk penggunaan Google Classroom ini dia lebih mudah ya dibandingkan kalau kita pakai WordPress. Cuma itu tadi, kalau WordPress ya itu dia punya landing page ya. Kalau ini tidak ada landing page ya. Cuma bagusnya kalau kita pakai WordPress ya. Kalau kita pakai WordPress misalkan di sekolah, kalau ada IT-nya, nanti IT-nya yang buatkan untuk semua guru-guru di sekolah ya. Jadi nantinya bisa kalau admin kan bisa lihat semuanya, dia bisa monitoring ya, monitoring semua data-data materi yang ada di dalam LMS-nya. Kalau Google Drive, karena dia tersimpan datanya itu di masing-masing emailnya si guru, berarti kita tidak bisa lakukan monitoring apakah guru itu menyimpan atau membagikan materinya atau tidak kalau pembelajaran
online ya. Itu kekurangannya kalau pakai Google Drive. Ya, untuk penambahan siswa nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini.